Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Megawati digugat DPRD sampai 40 miliar rupiah. 4 orang anggota DPRD dari Samosir, Sumatera Utara menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gugatan ini dilayangkan karena 4 orang ini tidak terima dipecat dari PDIP. Dilihat melalui Detikcom dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Bali G, Selasa 5 Oktober. Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor Perkara 96-PDT Sus Parpol 2021-PN BLG. Para penggugat adalah Saud Martuatamba, Rinaldi Naibaho, Hari Jono Situmorang, dan Romauli Panggabean. Ada 4 tergugat dalam kasus ini, yakni yang pertama adalah DPP PDIP Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. 2. Ketua Mahkamah PDIP. 3. DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDIP Sumut. Dan yang keempat, DPC PDIP Samosir serta Ertati Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Samosir. Berikut ini adalah petitum para penggugat. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau on remediated kepada para penggugat. Yang ketiga, mengatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah merugikan terhadap penggugat. 4. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat 1 kepada penggugat 1 berdasarkan surat keputusan nomor 93 sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 2 berdasarkan surat keputusan nomor 94 sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 3 berdasarkan surat keputusan nomor 104 sekian tanggal 22 April 2021. Kemudian penggugat 4 berdasarkan surat keputusan nomor 90 sekian tanggal 15 Maret 2021. Kemudian yang kelima, memerintahkan tergugat 1 untuk mencabut surat keputusan pemecatan. Penggugat 1 berdasarkan surat keputusan nomor sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 2 berdasarkan surat keputusan sekian tanggal 12 April. Kemudian penggugat 3 berdasarkan surat keputusan sekian tanggal 22 April. Dan penggugat 4 berdasarkan surat keputusan nomor sekian tanggal 15 Maret 2021. Kemudian yang keenam, menyatakan para penggugat adalah sah sebagai anggota PDIP dan anggota DPRD Kabupaten Samosir periode 2019 sampai 2024 dari PDIP. 7. Menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk membayarkan ganti rugi baik kerugian material maupun imaterial kepada para penggugat sebesar 40,7 miliar rupiah secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 8. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Samosir untuk para penggugat yang diusulkan tergugat 4 kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir masing-masing tertanggal 10 Mei 2021. Kemudian yang kesembilan, memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan para penggugat seperti semula. Yang ke-10 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum VZ, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Yang ke-11 menghukum para tergugat secara bersama-sama dengan tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali G yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Lalu, apa yang menjadi tanggapan PDIP Samosir? PDIP Samosir memberikan jawaban atas gugatan 4 orang anggota DPRD Samosir itu. PDIP menilai Pengadilan Negeri Bali G tidak berwenang menangani perkara tersebut. Bahwa karena para penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan belum pernah mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali G untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Tutur kuasa hukum PDIP Samosir BMS Situmorang.
Dia juga mengatakan 4 anggota DPRD yang dipecat PDIP itu telah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai, bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balike, seharusnya para penggugat itu terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan bukan mengajukan surat permohonan pembatalan SK DPP tentang pemecatan. Begitu jelas Sitomorang. Wah, kader PDIP berani-beraninya untuk melawan Megawati Soekarno Putri. Bagaimana ceritanya? Simak selengkapnya. Di tengah kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat, ternyata banyak juga konflik di tubuh PDIP. Hanya saja pemberitaannya tidak riuh seperti kudeta yang dilakukan oleh KSP Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nah, seperti diberitakan pada Kompas di tanggal 10 Maret 2021, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri digugat oleh mantan kader Partai Banteng ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini dilayangkan oleh Rismawati Simarmata yang belum lama ini dipecat dari PDIP. Namanya ada kemiripan dengan Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Menteri Sosial. Sama-sama bernama Risma. Keduanya juga kader PDIP, tapi beda peran dan juga posisi. Rismawati Simarmata berani menggugat Ketua Umum PDIP Soekarno Putri Megawati setelah dirinya dipecat dari Banteng Moncong Putih itu. Selain Megawati, gugatan tersebut juga ditujukan pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat, dan juga Ketua DPC PDIP Samosir serta Ertati Siahaan. Dalam petitum gugatannya, Rismawati meminta majelis hakim untuk membatalkan pemecatannya baik sebagai kader PDIP maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir. Ketua DPC PDIP Samosir serta Siahaan menyampaikan pemecatan itu karena Rismawati mendukung calon kepala daerah di luar PDI Perjuangan pada Pilkada 2020. Pemecatan terhadap kader PDIP, Rismawati menggambarkan aturan di organisasi partai tersebut bersifat feodal dan otoriter. Gugatan yang diajukan kader PDIP Samosir itu menunjukkan bahwa penerapan aturan di internal PDIP dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga wajar kalau kemudian Rismawati menggugat Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan tertinggi di PDIP. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan karena diyakini Rismawati memiliki argumentasi hukum yang kuat. Saya mengapresiasi keberanian Rismawati yang berani melayangkan gugatan pada Megawati sebagai pimpinan partai penguasa saat ini. Di atas kertas memang kecil kemungkinan bagi kader PDIP Samosir untuk bisa memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di tengah kultur feodal di tubuh PDIP serta kuatnya kekuatan oligarki partai saat ini, keberanian Risma untuk menggugat Megawati perlu diacungi jempol. Bagi kader partai seperti Rismawati Simarmata, pemecatan dirinya dari keanggotaan dari partai itu boleh jadi merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat dirinya. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Risma kepada para petinggi PDIP merupakan satu bentuk perlawanan terhadap perlakuan sewenang-wenang di tubuh partai. Jangankan kasus pemecatan kader partai, ada kasus penyalahgunaan organisasi parpol yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi partai bisa kok digugat ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa parpol bukan milik perseorangan atau milik keturunan dari tokoh tertentu. 2 tahun lalu salah seorang kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita, menggugat keabsahan Surya Paloh sebagai ketum Nasdem. Kisman menyebut masa jabatan Surya Paloh seharusnya berakhir pada 6 Maret 2018. Menggugat keabsahan Pak Surya Paloh sebagai ketum, periodisasi jabatan ketum untuk 5 tahun.
Kata Kisman setelah mendaftarkan gugatan perdata selisih internal parpol ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 6 Februari 2019. Kisman berpatokan pada surat keputusan Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Nasdem yang diteken Menkumham saat itu, yaitu Amir Syamsuddin pada 6 Maret 2013. Sedangkan pada pasal 21 Anggaran Dasar Nasdem diatur periodisasi kepengurusan selama 5 tahun.